Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Insinyur Irwan Bahri Sam, Bupati Luhut Timur, mengucapkan selamat memperingati hari ulang tahun ke-60 Gereja Protestan Indonesia atau GEPIL. Semoga di usia pelayanan yang ke-60 tahun ini, GEPIL senantiasa menjadi berkat, mempererat persaudaraan, dan terus berkontribusi dalam pembangunan khususnya di Kabupaten Luhut Timur. Kiranya semangat kasih, pelayanan dan kebersamaan yang telah dijaga selama ini terus menjadi harapan dan kekuatan bagi masyarakat Kabupaten Luhut Timur. Salam kita pada selama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pujian syukur kami angkat kepadamu ya Tuhan. Dalam perkenan-Mu, Engkau menghimpunkan kami, memberikan kesempatan bagi kami untuk kembali mengenang peristiwa sejarah di mana karya Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami. Di tempat ini, torehan pelayanan-pelayanan telah dibangun yang pada akhirnya menghadirkan gereja Protestan Indonesia. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu dalam sepanjang perjalanan gereja. Dan kami akan selalu diingatkan untuk terus menata, mengembangkan pelayanan seturut dengan kehendak-Mu. Engkau berkati setiap orang yang Tuhan pakai berkarya dari sejak gereja ini dirintis hingga saat ini.
supaya nama Tuhan selalu dipuji dan dimuliakan. Ya Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, ini doa syukur kami angkat kepadamu Tuhan, ajar kami untuk selalu mengenang setiap tanda-tanda peristiwa yang Tuhan berikan kepada kami. Dalam Kristus Yesus Kepala Gereja, kami bersyukur, kami menyerahkan seluruh rencana kegiatan kami sama. Amin. Mensyukuri penyertaan Tuhan dalam perjalanan iman kita sebagai warga gereja Protestan Indonesia Luwu yang telah mencapai usia ke-60 tahun. Maka hari ini di tempat ini, di halaman rumah keluarga Bapak D. Bawaan yang ada di sebelah kanan kita, D. Bawan, dan keluarga Bapak KML Pagala yang berada di depan kita saat ini, yang lebih akrab kita dengar dengan sebutan Kampung Sending. Kita berkumpul dengan sukacita untuk mengenang, merayakan, menghayati dan memaknai karya kasih karunia Tuhan yang nyata dalam semangat dan keteguhan iman anak-anak Tuhan untuk menghadirkan Gepil. Hal ini menjadi tanda bahwa Gepil tidak melupakan sejarahnya. Mungkin hari ini sebagian kita bertanya, apa yang terjadi di tempat ini? Dan mengapa harus di sini? Sejarah mencatat bahwa 61 tahun yang lalu, tepat pada hari Minggu, 28 Februari 1965, sekelompok umat Kristen, kelompok Kampung Sending dan Boting, melangsungkan ibadah di tempat ini yang dipimpin oleh DS.M. Gasok, terpisah dari jemaat Peniel Palopo Gereja Toraja. Benih-benih Injil yang dihidupi oleh umat Kristen di Luwu melalui karya pelayanan Sendeling GCP sejak tahun 1913 diperhadapkan dengan kondisi sosial dan politik yang terjadi dalam masyarakat saat itu. Justru menguatkan semangat mereka untuk menyatakan eksistensinya sebagai orang Kristen yang hidup di tanah Luwu untuk membangun persekutuan yang mandiri. Hal ini semakin diperkuat dengan adanya dukungan moral dari tokoh-tokoh masyarakat Luwu karena kesamaan identitas dan adanya hubungan kekerabatan. Berikut adalah sejarah singkat kenapa hari ini kita berdiri di tempat ini, dan hari ini kita akan melakukan perjalanan napak tilas. Sekedar informasi untuk rutenya itu, kita mengarah ke Polres, kemudian setelah dapat lampu merah belok kanan, kemudian kita belok ke Jemaat Wara Pirowali. Iya. Iya, jadi walaupun klasis Palopo pastinya sejarah tentang Gepil memahami, tetapi karena kita ini merayakan kebaikan kemurahan Tuhan, tuntunan dalam penyertaannya sebagai gereja Protestan Indonesia Luwu, kita mensyukuri kemurahan Tuhan yang dinyatakan bagi keluarga KML Pagala di tempat ini dan keluarga Pak D. Bawan yang telah merintis, memikirkan bersama sehingga sampai saat ini kita boleh ada. Karena itu melalui kegiatan napak tilas di tempat ini, segenap warga Gepil mengucapkan terima kasih kepada keluarga dan semoga keluarga terus diberkati dan kiranya karya yang ditorehkan oleh kedua orang tua terus menjadi semangat di dalam pelayanan secara khusus bersama dengan Gereja Protestan Indonesia Luwu. Tuhan memberkati segenap keluarga, dan tentunya ini juga menjadi sebuah motivasi bagi kita semua. Dalam setiap kemampuan talenta yang kita miliki, mari bersama-sama menata, mendayung bersama batra persekutuan kita, Gereja Protestan Indonesia Luwu. Dan sekarang kita akan melanjutkan perjalanan kita seperti rute yang sudah disampaikan tadi, dan setelah kita sampai di Tandi Paut, sejenak
kita akan berhenti sebentar di depan rumah Andi Suletani. Ya, tentu kita tahu bersama karya yang dinyatakan oleh keluarga ini, dan setelah itu kita menuju ke Jemaat Wara Firwali. Jadi mungkin kita sudah bisa mengambil posisi. Mari mengatur, ada mobil pengawalan, ada polisi yang akan mengantar kita. Yang punya baju kaos pakailah.
Edi dalam sambutan. Iya, jadi juga disampaikan kepada kita tadi oleh Yang Mulia Bu Madika Bua bahwa karena mendiang orang tua kekasih kita di sini, pada waktu itu berprofesi atau menggeluti dunia usaha sebagai kontraktor di Luhuk Raya sampai di pembangunan jalan sampai di Tarabat Teken, bukan, Terumpekai, sehingga ketika katanya beliau waktu itu ada untung banyak seperti yang kita dengar tadi dari pekerjaan proyek itu, maka ketika Gepil Jemaat Tirowali Wara Tirowali meletakkan batu pertama bersama Bapak KML Pagalla, bersama Bapak Amba, bersama Bapak S. Wisara, maka sebagian besar keuntungan proyek yang didapatkan oleh mendiang almarhum Opo Sultani Pangerang itu didedikasikan ke pembangunan kantor, pembangunan gereja Gepil Warak Tirowali. Dan ketika itu juga beliau menyampaikan kita bahwa semua orang Bastem yang ada di Batara ini adalah keluarga saya, dan sampai hari ini tidak ada yang bisa mendominasi kita itu sampai hari ini, dan itu yang kita syukuri. Dan tapi Opu, saya bilang tadi kami bikin surprise ini, jadi kami rindu untuk mendengar Opu menyampaikan sesuatu buat kami warga Gepil, karena tadi Opu Raja sudah menyatakan testimoni di hari ulang tahun yang ke-60 Gereja Petrus Seluwu, di mana Opu mendiang almarhum dipakai oleh Tuhan untuk menjadi bagian dari kehadiran gereja Tuhan di bumi Saweri Gading ini. Ada yang mau disampaikan? Terima kasih atas kunjungannya semua. Selamat sore saudara saya semua. Saya juga terus terang kaget tadi ini. Saya kira apa? Takutnya diserang. Dari mana ini? Ya, jadi seperti itu. Saya mengucapkan terima kasih, dan ini dalam rangka ulang tahun. Oh ya, saya juga mengucapkan selamat ulang tahun Gepil yang ke-60. Semoga kompak selalu dan senantiasa kita dibimbing oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam perjalanan kita. Tentunya harapan kita tetap kita saling rukun, saling damai, saling menjaga antara satu sama yang lain. Kita jangan mau diadu domba, karena kita sama-sama ciptaan Tuhan. Khususnya kita Wijata Luwu, tentunya kalau Luwu kan secara luas kita tahu semua, mulai dari mana sampai kemana ya. Kita orang semua bersaudara, jadi kita harus saling jaga, kita harus saling merangkul satu sama yang lain, karena kita semua ciptaan Tuhan. Saya kira itu dari saya. Terima kasih atas kunjungannya, dan terima kasih juga. Saya sempat kaget, takutnya diserang dari mana ini. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nah, nanti ada yang salam-salam, ternyata kakak saya. Ya, terima kasih semua atas kunjungannya. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Tuhan dan senantiasa dalam diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kita dipanjangkan umur, selalu berbuat kebaikan. Demikian, selamat sore. Sebelum foto bersama, izinkan kami, sebenarnya kami hampir 1000 ini Opu tadi berkegiatan di kompleks Prisma Palopo tadi, tapi karena hujan, lalu Ana juga sudah kenyang, tidur, jadi tidak sempat hadir.
terus terang kami bersyukur, berterima kasih, namun sekaligus kami memohon maaf kalau surprise kami membuat Opu agak sedikit kaget, tapi inilah wujud kebersamaan kami sebagai warga Gepil bahwa kami adalah bagian dari keluarga besar Kadatuan Luwu. Kami juga adalah anak-anak dari Kadatuan Luwu dan keluarga besar di tempat ini. Mohon maaf kalau sekali lagi mengganggu, membuat kaget, tapi sebagai saudara bersaudara dalam kehidupan sebagai warga, sebagai Wijata Luwu, kami adalah anak-anaknya keluarga besar Opu di tempat ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom bagi kita. Tuhan memberkati. Mau foto bersama dengan Opu? Kita bernostalgia, kita bersejarah, dan disinilah buah pertama pergumulan para pernikahan kita, para orang-orang tua kita, si Nenek Emel Bagala, si Nenek Esti Sara, Pak Amba, dan tokoh-tokoh yang dipakai Tuhan luar biasa ketika itu. Dan inilah jemaat Pirwali yang menjadi jemaat pertama
yang dihasilkan oleh Injil yang digumuli oleh para pendiri-pendiri gereja kita. Kenapa kita finish di sini? Kita mau mengatakan bahwa disinilah benih Injil tumbuh, disinilah benih Injil kemudian menjadi berkembang, dan seperti sudah dilaporkan kepada kami bahwa sudah 120 jemaat. Kalau kita bagi 60 tahun, setiap tahun Gepil bertambah 2 jemaat. Nah, ini pertanyaan bagi kita berdua, kita di usia ke 60 tahun, apakah kita mau tingkatkan menjadi 5, 4, 3 pertemuan jemaat per tahun? Kita yang ada sekarang ini kiranya menjadi teladan dan contoh bagi generasi muda di Gepil. Sekarang pendeta muda yang ada kurang lebih 6 sampai 65%. Yang ada seumur kami, pendeta ini, pendeta Crisano, itu tak bilang 10. Yang 70 lebih neroko, tenaga muda, dan ada sekarang tenaga vikaris kurang lebih 16 orang. Dan total disabilitas harus berganti, dan kita berharap bahwa semangat 60 tahun Gepil hari ini, terpuji Tuhan masih ada tante yang hadir mewakili orang tua kekasih dari Pagala, di mana dicanangkan dan didirikan gereja Kirawali ini menjadi gereja sulung. Dan kita mau bersyukur dalam doa sebelum kita bersukai berpulang. Ya, mungkin sebelum berdoa, ya. Jadi sejarah adalah hal yang penting. Ya, kita ada sampai hari ini karena sejarah. Dan tentunya setiap sejarah itu harus kita kenang sehingga generasi ke generasi tahu bagaimana sejarah perjalanan kita secara khusus sebagai warga gereja Kristen Indonesia. Hari ini kita bersama kembali diingatkan itu dalam momen Napaktilas. Ya, semoga kita tidak hanya sekedar tadi bernyanyi, tetapi itu menandakan sukacita kita berjalan dengan penuh sukacita, bersyukur untuk pertolongan Tuhan melalui orang-orang, melalui keluarga, para orang tua yang pada masanya boleh memikirkan ini dan mengabdikan diri dalam pelayanan secara khusus mendukung perkembangan gereja Kristen Indonesia baik dari sisi pelayanan rohani maupun juga jasmani. Tadi kita singgah di rumah Puan di Surutani. Ya, tentu keluarga-keluarga di Batara mengingat juga bagaimana mereka mendukung ekonomi warga Gepil berjalan dengan baik. Itu tidak bisa kita lupakan, dan karena itu sudah disampaikan oleh koordinator acara. Disinilah ya sudah disampaikan oleh koordinator acara tadi, dan juga dalam kegiatan acara Napaktilas tadi kita sudah mendengar bersama-sama, dan semoga itu bisa kita jadikan sebagai motivasi, sekali lagi sebagai motivasi juga untuk kita memberikan diri dalam pelayanan. Mungkin ada yang mengatakan, kenapa kita begini di sekarang Napaktilas, di mana yang lain? Ya, jangan melihat itu, tetapi mari semangat. Setiap kita Bapak Ibu tentu punya sesuatu yang bisa kita beri untuk Tuhan, pelayanan kepada Tuhan. Kita hidup di tengah dunia, tetapi jangan juga melupakan untuk terus melayani Tuhan. Karena itu titipan kami dari seksi acara bagi Majelis Pekerja Sinode Gepil, agar sejarah Gepil itu kalau bisa dibuat ya dengan baik, dan ketika momen perayaan ulang tahun itu, baik itu di tingkat jemaat, itu disampaikan, dibacakan sejarah Gepil, dan itu akan terus dipahami, dimengerti oleh generasi yang terus bertambah di Gepil. Jadi kami berharap bisa dibuat dalam bentuk buku oleh Majelis Pekerja Sinode Gepil, sehingga semua itu dalam Napaktilas sekarang dan juga tadi di acara di Prisma ada banyak sumber yang kita tahu bersama. Jadi itu bisa dilengkapi supaya semakin lebih baik dan semakin sempurna sejarah itu. Saat ini juga ada keluarga dari Bapak Amba mungkin bisa memberikan testimoni
Ya, bagi kita. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama kami ini sebagai anak daripada Bapak Kepala sudah lansia juga dan sudah mengalami juga namanya perayaan melalui kebangsaan dan sekarang sudah tidak mampu lagi lansia. Semoga yang masih muda-muda dapat berjalan terus untuk memenangkan perayaan untuk Tuhan. Berbahagia saudara-saudara yang masih sehat juga supaya lebih aktif lagi untuk menjalankan perayaan untuk Tuhan. Saya kira sebagai lansia sudah tidak mampu lagi saya untuk berdiri, jadi saya nanti semoga kawan-kawan ibu-ibu bertambah semangat untuk melaksanakan tugas sebagaimana janji Tuhan Yesus. Terima kasih. Di rumahnya Pak Daniel Bawan almarhum baru pindah ke sebelahnya ada tenunannya naik tato balang namanya Jelato. Jadi di situ kita beribadah dan di voting betul juga ada di voting dan nanti kita bikin di sini. Disinilah ruangan ini ya, di dalam itu tempat mereka rapat dan memberikan nama Gereja Protestan Indonesia Luwu. Kalau kita tahu sejarahnya, jadi yang minta izin pada saat itu di kodim dan ditulisi yang bertanda tangan izin untuk beribadah kayak Milpagala dengan Miamba. Itu yang minta izin dan diberikan kita kesempatan untuk jadi pelayan pada saat itu. Saya ulangi, Pak siapa yang nilai komito Tadungan, Pak Lumeno juga. Dia ikut jadi pemimpin juga di sini untuk membawa kebaktian biasa. Pak Lumeno, bapaknya siapa itu? Nanti Pak Gasong, kalau bapak saya tidak tahu. Tapi mereka ini orang yang tidak tahu sama sekali apa-apa, tapi berani maju, berani menghadapi pemerintah. 5 orang perintis, Pak Paresa, Pak Amba, Pak Daniel Bawan, Pak Egason, 5 orang yang perintis. Jadi itu 5 orang yang ada lain pendiri, lain perintis. Ya perintis dulu baru ada mendukung jadi. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih kita sudah dengar. Jadi maklum ya, ikuai di Maumura, anak tuh Pirabongi, Om Markus bilang 1 babakan perintis, 1 babakan pendiri, jadi harus dipisahkan. Nah kemudian perintis yang setelah itu dipakai Tuhan, ada setting membawa Bapak Pendeta Manahutu, mana Ibu Selmi, ada beberapa lain lagi pendeta-pendeta urapan sampai hari ini. Jadi ada berkat yang disiapkan oleh Jemaat Wali, semoga kita makan berkat ini, membah kailan kereta, membah kadukan kerjana Bung Matua sama ini kita Jemaat Sulung. Nah jamu Jemaat Wali, karena itu kami dari panitia seksi acara sebelum berdoa nanti dibantu oleh Ibu Pendeta Elim siapa yang akan dipercayakan untuk berdoa. Ucapan terima kasih yang tak terhingga buat jemaat Gerawali di tempat ini yang sudah menerima kami, memberi kami kesempatan untuk mengenang sejarah. Dan seperti yang saya katakan tadi, semoga kita makan minum nanti ini menjadi berkat bagi kita sehingga Gepil semakin berkembang di masa-masa yang akan datang. Pada Ibu Elim, silakan. Ya, terima kasih. Jadi sampai di sini napak tilas kita.
banyak hal yang kita dapatkan kembali menyegarkan kita. Dan yang terpenting bahwa apa yang kami sampaikan tadi titipan untuk Majelis Pekerja Sinode Gepil, semoga tahun depan 61 Gepil, sejarah yang lengkap dari Gepil sudah kita bisa dapatkan dan baca ketika perayaan hari ulang tahun Gepil, entah itu di ranah sinode atau di jemaat, sehingga kita tahu betul bagaimana sejarah. Sekali lagi, sejarah sangat penting bagi perjalanan Gereja Protestan Indonesia. Lu kerja keras untuk Majelis Pekerja Sinode Gepil. Kita akhiri kebersamaan kita. Terima kasih kepada jemaat di tempat ini, semakin diberkati. Sebentar doa penutup akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Rio Sekum MPS. Namun sebelum itu kita menyanyi dulu satu pujian, Serikat Persaudaraan. Kita semakin berdiri teguh, yakin bahwa kalau hari ini kita merayakan ulang tahun Gepil yang ke-60, itu karena penyertaan Tuhan. Jadi yakinlah, dalam segala kelemahan kekurangan Gepil sampai hari ini, Tuhan akan terus memberkati gereja ini, karena gereja ini adalah milik Tuhan. Diriku akan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Belajar dari sejarah berdirinya Gepil. Kami bersyukur Tuhan ketika Tuhan hadirkan dalam sejarah gereja ini para penggagas, pemikir, perintis, dan pendiri gereja. Ketika mereka memulai dari titik nol dengan berbagai tantangan pergumulan pada zamannya, hingga perjalanan waktu dengan liku kisah pergumulan badai yang senantiasa menerpa gereja pada tahun ini. Gereja telah memasuki usia yang ke-60. Tentu perjalanan panjang itu memiliki kisah tersendiri dengan pengalaman-pengalaman rohani tersendiri. Tetapi satu hal yang kami pahami sebagai generasi penerus dari para pendiri, dari para pencetus berdirinya Gereja Protestan Indonesia, kami belajar, dan saat ini kami punya tanggung jawab untuk bagaimana melanjutkan perjuangan itu pada generasi saat ini, seterusnya sampai Maranatha Tuhan datang. Oleh karena itu ya Tuhan, terima kasih untuk semua pihak yang boleh menjadi cikal bakal, semua pihak yang boleh menjadi pendukung untuk berdirinya gereja ini. Tuhan terus memberkati generasi penerus mereka yang juga dalam kehadiran kami bersama dalam erat bersekutu dalam lingkup Gereja Protestan Indonesia. Mampukan kami untuk terus hidup dalam mengarungi perjalanan gereja ini, dan kami terus hidup dalam komitmen yang sama. Sekali Gepil, tetap Gepil. Tuhan terus berkati kami dalam menjalankan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percaya. Dalam hikmat kekuatan daripada terus kami dapat melangkah bersama Tuhan. Kami akan melanjutkan seluruh rangkaian kegiatan perayaan Gepil yang ke-60. Tuhan terus memberkati panitia pelaksana, peserta dari perwakilan kelas dan jemaat yang akan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dalam naungan tangan Tuhan itu terus menjadi kekuatan mereka. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.